Video ini akan mengandung spoiler untuk series Tira episode ketiga. Series Tira episode ketiga. Episode kali ini kerasa lambat dan cepat sekaligus. Kerasa lambatnya karena ada banyak adegan yang hanya melanjutkan plot sebelumnya tanpa kasih perkembangan yang signifikan, kayak Angkasa nyuruh Deo buat nyari Suci. Mamat masih dihantui sama makhluk bertaring. Suci juga masih struggling di urusan stan dan juga urusan kuliah. Adegan setelah Suci nyelamatin Widya, terus mereka tarik ulur tawar-menawar soal stannya, terus adegan Deo di sekolah anaknya, adegan Nina ngajak main Mamat. 3 adegan itu emang agak kurang ini sih ya, buat plotnya lebih ke explore karakter aja. Jadi kerasa lambatnya di situ. Bukan berarti nggak menarik, buat aku ini tetap menarik. Sekalian kita bisa lebih dekat sama karakternya kan. Cuma untuk genre action, ini emang agak sedikit bertele-tele. Sedikit yang bisa dibahas. Tapi, justru hal sedikit itu yang berat dan bawa pengaruh besar ke ceritanya. Kayak pengenalan karakter Inglan, kematian Deo, Suci dapat kekuatan pertama, Suci dapat kekuatan kedua. 4 hal ini jadi perkembangan plot paling besar di episode kali ini. Di episode sebelumnya, saat Angkasa menyuruh Deo untuk mencari Suci, Deo mengajukan ide untuk minta bantuan kepada seseorang, tapi Angkasa menolak keras ide ini. Dia menekankan bahwa hal ini cukup mereka berdua saja yang tahu. Kenapa Angkasa segan untuk minta bantuan kepada orang itu? Dan siapa orang itu? Di episode ini terungkap bahwa orang itu adalah Inglan, seorang wanita yang merupakan bagian dari 9 naga dan sekaligus rival dari bisnis mafianya Deo. Inglan adalah pemilik kekuatan naga ketiga yang diungkap di series ini, setelah Angkasa dan juga Deo. Kalau Angkasa memiliki kemampuan semacam gravitasi dan Deo memiliki kemampuan penyembuh, Inglan ini sepertinya memiliki kemampuan untuk melacak seseorang. Ini menarik, karena sejauh ini, orang-orang yang memiliki kekuatan naga, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan khusus. Dan kemampuan khusus ini juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh naga dalam legenda. Di legenda, naga itu memiliki banyak sekali kekuatan. Dia bisa terbang, dia bisa menyembuhkan diri, dia bisa tracking untuk melacak keberadaan seseorang dengan inderanya. Dia bisa menyemburkan api. Sisiknya itu keras seperti armor besi. Tenaganya sangat kuat. Dia bisa bergerak dengan cepat. Bisa mengeluarkan racun, mengendalikan energi, dan juga awet muda. Di series Tira ini, kita bisa lihat kalau beberapa orang yang sudah diungkap memiliki kekuatan naga, mereka memiliki beberapa kemampuan yang aku sebut tadi. Angkasa mendapat kekuatan sebagai naga yang bisa terbang, yang akhirnya dikembangkan sebagai kemampuan mengendalikan gravitasi, yaitu membuat gravitasi menjadi berat, seperti yang dia lakukan ke Deo dan juga Ayah Ben. Selain itu, dia juga bisa melayang. Deo memiliki kekuatan naga yang bisa regenerasi. Dia bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Sementara Inglan, sepertinya dia mendapatkan kekuatan tracking, melacak keberadaan musuh dengan cepat. Meski di kasusnya Inglan ini, kita masih belum bisa yakin apakah ini adalah kekuatan yang berasal dari naga, atau mungkin ini hanya skill yang dimiliki oleh Inglan sebagai seorang mafia, businesswoman. Kedua, andai ini memang kekuatan yang berasal dari naga, kita juga masih belum tahu bagaimana cara kekuatan ini bekerja. Karena yang kita lihat, cara dia tracking itu lebih ke mendapatkan akses ke banyak CCTV. Ya konsepnya sama sih ya, melacak keberadaan juga. Lalu Suci. Di saat dia bertarung dengan Deo, tanpa sengaja dia mengeluarkan kemampuan naga yang ada di dirinya, yaitu hawa panas. Hawa panas yang membakar dan bahkan sanggup untuk membuat hangus tubuh manusia. Ini jelas kemampuan naga yang paling banyak dikenal orang, yaitu mengeluarkan api. Selanjutnya mungkin kita bakalan lihat kemampuan naga-naga yang lain, seperti misalnya kebal senjata, bisa bergerak dengan cepat, bisa mengeluarkan racun, dan lain sebagainya. Kalau Suci berhasil menguasai semua kemampuan naga ini, dia bisa jadi salah satu jagoan bumi langit yang paling kuat. Duetnya sama Godam itu bakalan seimbang banget. Tapi itu soal nanti. Sekarang kita balik aja dulu ke series Tira. Jujur, aku enjoy banget sama series ini. Kita bisa ngelihat perkembangannya Suci untuk menjadi seorang superhero. Baik dari segi kekuatan yang dia dapatkan satu persatu, maupun dari segi mental.
Soalnya di episode ini Suci shock banget. Dia menolak keras untuk bunuh orang. Dia nggak mau bunuh orang dan nggak akan pernah mau bunuh orang. Meski pada akhirnya untuk menghilangkan kutukan, ya kayaknya dia emang harus menghabisi pemilik kekuatan naga satu persatu. Dan ini menarik buatku, karena kalau di komiknya, Tira itu tipe jagoan yang nggak segan untuk menghabisi musuh. Itu yang membedakan dia dengan jagoan-jagoan bumi langit yang lainnya. Dan series ini ternyata mau mencoba untuk menunjukkan hal yang sama, yaitu tentang superhero yang menghabisi musuhnya, tapi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Bahwa sebenarnya ya dia nggak mau, tapi tetap harus dilakukan karena kalau nggak, nyawa dia yang akan jadi tumbalnya. Sebuah pendekatan yang menarik dari seriesnya. Di episode 3 ini, beberapa misteri baru kembali muncul, terutama seputar karakter England. Oke, pertama-tama aku mau bilang kalau aku suka banget sama karakter England. Suci, Ben, sama England, aku suka banget sama mereka bertiga. Untuk alasan yang berbeda. Dari awal England muncul, aku udah suka banget. Deo masuk ke rumahnya dia, terus bilang, "Kau nyuruh anak buah kau untuk bunuh aku." Terus diketawain doang sama England, dan tidak berhasil, berarti bukan anak buahku. Selain kelihatan keren banget, karakter England ini juga dipenuhi misteri. Dari episode 3 ini, kita tahu kalau suaminya England itu meninggal. Dan kayaknya sih kematiannya itu berhubungan dengan Deo dan juga angkasa. Makanya hubungan England sama Deo ini agak kurang baik. Padahal kan seharusnya mereka itu akur kan ya, kan bagian dari 9 naga. Tapi ini enggak, hubungan mereka justru nggak baik. Ada dendam pribadi yang disimpan sama England ke Deo dan juga angkasa. Di saat Deo datang, kasih tahu kalau upacara ritualnya itu gagal. Dan mereka harus cari orang yang menggagalkan ritual, kalau enggak mereka semua yang akan mati. Raut wajahnya England memang awalnya terlihat panik, tapi setelah itu dia langsung tenang dan kembali tersenyum. Kayaknya di sini dia sedang mengatur rencana panjang untuk mencari Suci sebagai orang yang menggagalkan ritual, sekaligus memanfaatkan dia untuk menghabisi Deo dan juga angkasa. Tujuan England berbeda. Prioritas dia adalah membalaskan dendam. Hutang nyawa akan terbayar, katanya. Dia mau Deo dan angkasa mati, dan dia mau memanfaatkan Suci untuk melakukan tugas itu. Pantesan di episode sebelumnya, angkasa itu menolak keras waktu Deo bilang mau minta bantuan ke England. Karena kayaknya dia emang udah ada feeling kalau kejadiannya bakalan kayak gini. Terus posisi England di cerita ini tuh sebagai apa? Karena sejauh ini kita lihat justru dia membantu Suci untuk mengalahkan Deo. Dan mungkin selanjutnya untuk mengalahkan angkasa juga. Tapi bukannya sebagai salah satu dari pemilik kekuatan 9 naga, dia itu juga ikut terancam. Atau mungkin dia ngerasa kalau Suci ini masih amatir, belum bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi England merasa percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Suci. Terlebih kalau kita perhatikan England ya. Dia ini memakai cincin dengan batu permata berwarna hijau, dan juga tusuk konde dengan batu permata berwarna kuning. Apa ini berarti dia punya 2 naga? Apa suaminya dulu salah satu pemilik kekuatan naga, tapi setelah suaminya meninggal, kekuatan naga itu akhirnya jatuh ke England, yang bikin England jadi punya kekuatan 2 naga. Dan ngomong-ngomong soal suaminya England, sejak episode 3 ini tayang, ada banyak banget orang heboh, karena foto suaminya England itu kelihatan mirip banget sama ayahnya Pengkor. Pengkor di film Gundala ya. Apa mereka orang yang sama? Atau mungkin foto itu bukan suaminya England, melainkan ayahnya. Yang berarti England ini saudaranya Pengkor. Entahlah, apapun itu, yang jelas aku masih inget banget, di saat Tira lagi syuting, waktu itu Bron Palarai, pemeran Pengkor, ada di Jakarta untuk mempromosikan film Pengabdi Setan 2 Communion. Jadi, siapa tahu kan? By the way, tadi aku bahas tentang England yang memiliki cincin dengan permata hijau dan tusuk konde dengan permata kuning. Kita juga ingat kalau Deo, dia punya cincin dengan permata berwarna ungu. Setelah Deo dikalahkan sama Suci, cincinnya itu kemana? Nggak ada sama Suci. Apakah dibawa sama England? Terus, pentingnya cincin permata ini apa ya? By the way, di episode ini kembali diperlihatkan tentang Mamat yang masih dikejar oleh sosok tengkorak dengan asap hitam. Aku semakin yakin kalau sosok ini kayaknya bukan bagian dari 9 naga, kayaknya ini makhluk lain. Tapi apa?
Aku nggak tahu banyak tentang Tira, aku nggak tahu banyak tentang komiknya, jadi aku nggak bisa nebak Jitu. Cuma tebakanku tetap lari ke arah Citrun. Citrun ini musuh bebuyutan di komik Tira, feelingku larinya ke sana. Setidaknya aku punya dua petunjuk. Yang pertama adalah asap, karena di komiknya Citrun ini juga identik sama asap, sementara makhluk ini juga berbentuk seperti asap hitam. Dan yang kedua, aku lihat akhir-akhir ini Bumi Langit sering mengangkat tentang Citrun, baik di postingan Instagramnya maupun di Reels-nya, terus juga di audio series-nya. Lumayan sering akhir-akhir ini ngebahas tentang Citrun, nggak tahu kenapa. Oke, segitu dulu reviewku untuk Tira episode 3 ini. Kalau ada sesuatu yang mau kalian bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti aku bakalan jawab. Segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.